Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa bertemu pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmat tersebut, sehingga nikmat yang Allah berikan kepada kita akan ditambah. Allahumma amin. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, suri tauladan yang paling sempurna untuk kita. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti jejak langkah beliau, sehingga kita menjadi orang yang selamat baik dunia kita maupun akhirat kita nanti. Allahumma amin. Baiklah anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Bapak berharap anak-anakku semua yang ada di rumah selalu bisa menjaga kesehatannya, sehingga bisa kita menjalankan puasa ini dengan sempurna sampai nanti akhir Ramadan. Allahumma amin. Anak-anakku, sudah sholat duha semua kan? Alhamdulillah. Yang sudah bersyukur alhamdulillah, ditambah murojaah lagi. Yang belum, jangan lupa pada bulan Ramadan ini adalah bulan untuk berlomba-lomba beramal ibadah, yang pahalanya amalan sunnah itu dihitung oleh Allah seperti pahalanya amalan wajib di waktu sebelum Ramadan atau di waktu selain bulan Ramadan. Dan amalan wajib yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 70 kali lipat di selain bulan Ramadan. Untuk itu, Bapak berharap mari kita gunakan kesehatan kita, kesempatan kita
yang kita rasakan pada bulan ini, meskipun kita tidak kumpul di sekolah, tidak jamaah di masjid, kita harus ada di rumah kumpul dengan keluarga, sholat jamaah dan keluarga, itu tidak apa-apa. Memang itu kondisi saat ini masih rawan wabah penyakit COVID-19 alias corona yang sekarang menjadi perbincangan ini. Baiklah anak-anakku, tema pada pagi hari ini yaitu tentang Lailatul Qadar. Anak-anakku, tolong disiapkan buku catatannya, nanti dibuat kesimpulan, ditulis di buku, kemudian nanti dijawab kemudian nanti ditulis di buku panduan Ramadan. Ditulis siapa pembicaranya, kemudian apa materinya, terus dirangkum kesimpulan yang disampaikan. Baiklah anak-anakku, mengenai bulan Ramadan ada peristiwa yang sangat penting di dalamnya. Di antaranya yang peristiwa penting yang menjadi pelajaran bagi kita, yaitu ada tentang malam nuzulul Quran, yaitu malam turunnya wahyu Al-Quran, yang sudah kita kaji, sudah kita pelajari, yang banyak disampaikan, yang di situ nuzul Quran terjadi pada malam 17 bulan Ramadan. Yang kita bicarakan hari ini selain peristiwa penting tersebut, ada yang dinamakan Lailatul Qadar, yaitu suatu malam di antara malam-malam Ramadan yang mempunyai banyak keberkatan dan kebaikan. Dalam ayat suci Al-Quran disebutkan bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih utama daripada 1000 bulan. 1000 bulan berarti sama dengan 83 tahun 4 bulan. Ini memang benar-benar suatu keberuntungan bagi seseorang yang dapat memperoleh kesempatan untuk menyibukkan diri dengan beribadah pada malam ini, yaitu malam Lailatul Qadar. Berarti ia telah mendapatkan pahala beribadah selama 83 tahun lebih 4 bulan. Bahkan bisa lebih daripada itu pahalanya. Kita tidak mengetahui yang sebenarnya. Berapa bulankah lebih afdolnya dibandingkan bulan lainnya? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar telah mengkaruniakan anugerah dan rahmat yang sangat besar dan tidak terkira harganya bagi umat Islam. Di dalam kitab Durrul Mansur diriwayatkan dalam sebuah hadis melalui sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda mengenai malam ini, yaitu malam Lailatul Qadar.
Apa kata beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Lailatul Qadar telah dikaruniakan oleh Allah Ta'ala ke atas umat ini, yaitu umatku. Tidak diberikan kepada umat selain umatku. Ya, keuntungannya kita menjadi umat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita diberi kesempatan untuk berlomba-lomba supaya pada bulan Ramadan ini kita mendapatkan yang namanya ibadah di malam Qadar atau Lailatul Qadar. Anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi, mengenai sebab-sebab turunnya karunia malam Lailatul Qadar kepada umat ini, banyak pendapat-pendapat daripada para ulama, sebagaimana hadis yang menyebutkan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melihat keadaan umur umat-umat terdahulu yang panjang umurnya. Sedangkan jika dibandingkan dengan umur mereka, umur umat sangat pendek, yaitu umur umatnya Nabi Muhammad itu sangat pendek. Jika umat ini ingin menyamai ibadah umat-umat terdahulu, mustahillah, tidak mungkin untuk bersaing atau mengatasinya. Lantaran apa? Umurnya orang dulu itu panjang, umur kita atau umur umat Nabi Muhammad itu pendek, yaitu kurang lebih 63 sampai 70 tahun saja. Bagaimana umur sependek ini mau menyaingi umur umat-umat para nabi sebelum Nabi Muhammad? Kan tidak mungkin. Sehingga karena Nabi berpikir seperti itu, Nabi menjadi sedih. Dan bagaimana jalan keluarnya? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar, yaitu mengaruniakan malam Lailatul Qadar ini kepada umat beliau, yaitu umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, jika ada seseorang yang mendapatkan keuntungan karena dapat beribadah selama 10 malam dan mendapatkan berkah malam tersebut, berarti ia telah mendapatkan pahala beribadah selama 833 tahun, bahkan mungkin lebih banyak. Jadi Nabi Muhammad diberi solusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghilangkan kesedihannya. Karena apa? Umat-umatnya itu umurnya pendek. Umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad itu panjang-panjang, ratusan tahun, bahkan ada yang 1000 tahun. Sementara umat Nabi Muhammad cuma 63 sampai 70. Makanya dengan diberi kesempatan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kabar gembira kepada Nabi Muhammad bahwa umur umatnya itu pendek, tapi mendapatkan karunia satu malam. Kalau ketepatan malam Qadar, maka pahala ibadahnya seperti orang yang telah menjalankan beribadah selama 83 tahun lebih 4 bulan. Anak-anakku yang Bapak sayangi, dari riwayat yang lain bahwa suatu ketika
Rasulullah menceritakan suatu kisah yang terjadi pada Bani Israel. Kisah tersebut menceritakan tentang seseorang dari Bani Israel yang telah menghabiskan waktunya dengan jihad fisabilillah selama 1000 bulan. Jadi orang Bani Israel, orang dulu kaumnya Nabi Musa itu berjuang untuk membela agama ini selama 1000 bulan. Mendengar kisah tersebut, para sahabat merasa cemburu karena mereka tidak dapat mencapai waktu yang demikian lama sebagaimana mereka, yaitu sebagai Bani Israel. Maka sebagian ada yang berpendapat karena inilah Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepada umat ini, yaitu umatnya Nabi Muhammad ini, untuk mendapat malam Lailatul Qadar. Masih ada lagi riwayat yang lain menyatakan bahwa pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan beberapa orang yang sangat solih. Ada beberapa orang yang sangat solih dari kalangan Bani Israel. Mereka adalah Ayub alaihissalam, Zakaria alaihissalam, Eskil alaihissalam, dan Yusha alaihissalam. Masing-masing telah menghabiskan masa 80 tahun menyibukkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekejap saja mereka tidak pernah ingkar sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar cerita tersebut, para sahabat merasa takjub karena lamanya mereka beribadah. Kemudian muncullah Jibril alaihissalam yang kemudian membacakan surat Al-Qadar dan mewahyukan keberkatan malam yang istimewa ini. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab tafsirnya Bayanul Quran yang dikarang oleh Syekh Maulana Ashraf Ali Tanfi dituliskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada Lailatul Qadar, yaitu malam kemuliaan dan berkebesaran. Langsung diberi penjelasan dalam kitab tersebut, Al-Quran yang mulia telah diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, yaitu pada malam tersebut. Ini kalau dalam kitab tafsir Bayanul Quran. Kemudian dilanjutkan dengan ayat kedua, wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kamu apakah Lailatul Qadar atau malam kemuliaan itu? Yakni, adakah kamu mengetahui akan kebesaran dan keutamaan malam tersebut? Kemudian disebutkan beberapa keutamaannya. Ayat yang ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar atau malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yakni sebanyak mana pahala yang diperolehi dengan beribadah selama 1000 bulan, maka pahala beribadah pada malam kemuliaan itu melebihi dari itu. Dan berapa banyak yang lebih itu tidak diketahui,
karena itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang keempat, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala perkara. Nah, dijelaskan Al-Alamah Razi rahimahullahu menulis bahwa pada mulanya apabila para malaikat melihat manusia, mereka telah menampakkan kebenciannya terhadap manusia dan berkata kepada Allah, "Ya Allah, apakah engkau hendak menciptakan suatu makhluk yang akan melakukan kerusakan di atas permukaan bumi dan menumpahkan darah?" Nah, begitu pula kedua orang tua kamu ketika melihat kamu dalam bentuk setetes air mani yang hina. Mereka benci dan jijik melihat kepada kamu. Tetapi apabila Allah memberi kamu bentuk yang lebih baik, maka mereka pun mulai mengasihi dan menyayangi kamu. Jadi orang tua kita ketika kita masih belum berubah atau belum berwujud manusia, masih berupa bahan atau cairan yang hina, maka orang tua kita itu jijik. Kita dibuang. Tetapi oleh Allah diberi karunia dari bahan yang tadinya jijik itu terbentuklah wujud sebagai manusia yang ganteng, yang cantik. Maka orang tua kita sayang kepada kita, mengasihi kepada kita. Nah, itu. Pada malam itu dengan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu sibuk mengenali dan mentaati Allah, maka para malaikat turun untuk memohon ampun, memohon maaf kepada Allah. Karena apa? Karena telah melihat kepada kita sebagai umat manusia yang banyak beribadah, banyak bersyukur, banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadinya malaikat itu benci melihat manusia. Kenapa? Dikhawatirkan manusia itu nanti di bumi hanya berbuat kerusakan dan hanya bunuh-membunuh. Sehingga malaikat itu tidak mau melihat kemungkaran yang ada di bumi. Sebab malaikat disuruh oleh Allah selalu membaca tasbih, selalu ada yang bersujud, ada yang selalu rukuk sampai hari kiamat. Sementara kalau manusia diciptakan di bumi, nanti akan buat kerusakan dan buat keonaran, bahkan saling bunuh-membunuh. Maka malaikat tidak mau seperti itu. Ternyata apa yang diperkirakan malaikat beda. Masih banyak manusia-manusia yang taat kepada Allah, sehingga manusia mohon ampun atas dugaannya tersebut. Anak-anakku yang Bapak sayangi, di dalam kitab Sunan Baihaqi diriwayatkan melalui Anas radhiyallahu anhu bahwa pada Lailatul Qadar Jibril alaihi salam turun bersama para malaikat dan mereka mendoakan rahmat untuk siapa saja yang dilihat sibuk berzikir dan lain ibadah. Jadi para malaikat memohonkan ampun kepada manusia, memohonkan rahmat kepada manusia, karena manusia banyak yang disibukkan waktunya pada malam itu dengan membaca Al-Quran, dengan sholat, dengan berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir. Anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi,
ayat terakhir, salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Maksudnya, para malaikat akan terus memberi salam kesejahteraan kepada orang-orang Islam yang silih berganti. Yaitu, bahwa seluruh malam itu penuh dengan kesejahteraan, terpelihara dari keburukan, kerusakan, dan sebagainya. Bahkan, berkatnya itu sampai waktu subuh. Anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi, dari uraian di atas ada beberapa kesimpulan, yaitu keutamaan Lailatul Qadar yang telah disebutkan dalam banyak hadis. Di antaranya Anas radhiyallahu anhu berkata, telah masuk bulan Ramadan, lalu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bulan ini telah datang kepada kamu. Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang terlepas darinya, maka dia telah terlepas dari segala kebaikan dan tidaklah terlepas dari kebaikannya kecuali dia benar-benar merugi atau benar-benar dia menjadi kelompok orang yang sangat rugi. Ada hadis berikutnya dari Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila tiba malam Lailatul Qadar, maka malaikat Jibril turun ke dunia bersama kumpulan para malaikat akan berdoa, yaitu bagi orang yang melaksanakan sholat malam atau duduk berzikir. Dan di hari Idul Fitri, maka Allah akan membangga-banggakan mereka di hadapan para malaikatnya dan berfirman, wahai para malaikatku, apakah balasan bagi orang yang telah melaksanakan pekerjaannya? Para malaikat menjawab, ya Tuhan kami, seharusnya diberikan dulu ganjaran untuknya. Kemudian Allah berfirman, wahai para malaikatku, hambaku lelaki dan perempuan telah melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka. Kemudian mereka pun keluar untuk sholat id dan mengeraskan suaranya untuk berdoa. Sungguh demi kemuliaanku, kehormatanku, dan ketinggian tempatku yang tinggi, pasti aku kabulkan doa-doa mereka. Lalu Allah berfirman kepada manusia, kembalilah kamu, sungguh aku telah mengampuni kamu dan mengganti keburukanmu untuk kamu dengan kebaikan-kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka pun kembali dengan memperoleh keampunan. Ada lagi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, carilah olehmu Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil dari 10 malam pada akhir bulan Ramadan. Kemudian bacalah atau perbanyaklah doa, yaitu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Perhatikan, yaitu di 10 malam terakhir, terutama pada malam-malam yang ganjil, kata Aisyah radhiyallahu anha, kita disuruh untuk memperbanyak zikir atau bacaan doa, yaitu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Bapak ulang, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf. Engkau memiliki sifat pemaaf, maka maafkanlah hamba ini ya Allah. Anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi, menurut penelitian Imam Ghazali radhiyallahu anhu, Lailatul Qadar dapat diperolehi sebagai berikut.
Perhatikan baik-baik. 1. Kalau puasa dimulai pada hari Ahad atau hari Rabu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-29 Ramadan. Kalau puasa dimulai pada hari Isnin, maka Lailatul Qadar insya Allah jatuh pada malam ke-21 Ramadan. Kalau puasa dimulai pada hari Selasa atau Jumat, atau seperti yang kemarin kita awal Ramadan yaitu hari Jumat, maka insya Allah Lailatul Qadar itu jatuh pada malam ke-27 Ramadan. Kalau puasa dimulai pada hari Khamis atau hari Kamis, maka insya Allah Lailatul Qadar jatuh pada malam 25 Ramadan. Kalau puasa dimulai pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadar insya Allah jatuh pada malam ke-23 Ramadan. Adapun tanda-tanda turunnya Lailatul Qadar sebagaimana disampaikan oleh Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu suasana malam itu akan sunyi, bersih, tenang, cerah, tidak panas dan tidak pula dingin seperti diteduhi oleh cahaya bulan. Jadi malam itu tidak dingin, tapi bagaikan atau seperti diteduhi oleh cahaya bulan. Tidak ada bintang-bintang yang muncul sehingga pagi. Dan termasuk tanda-tandanya ialah bahwa matahari terbit pada pagi harinya tanpa terasa panas cahayanya, seperti terbit bulan purnama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada anak-anakku materi kita Lailatul Qadar ini. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahnya ilmu pengetahuan kita. Dan mari kita selalu semangat untuk mengisi hari-hari bulan Ramadan ini dengan berlomba-lomba beramal ibadah, terutama yang sunnah. Kalau yang wajib sudah ditentukan, yang sunnah mari kita tambah-tambah banyakkan. Contoh, sholat sunnah-sunnah, malamnya itu tarweh, tambah tahajud, kemudian tambah zikir-zikir, terutama zikir dengan baca Al-Quran atau murojaah kita tingkatkan. Minimal Bapak pesan, selama Ramadan ini anakku jangan sampai ada yang tidak hatam Al-Quran, yaitu minimal sekali dalam sebulan ini. Insya Allah ya, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bermanfaat untuk kita. Ada kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.